kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari pelaksanaan mata kuliah magang 3 di SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Stoli Selatan. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andus Desmante Lombanua sebagai Rektor IKIP Gunung Stoli, yang saya hormati Bapak Dr. Andus Amin Hotoni Harefa MPD sebagai Wakil Rektor dan sekaligus sebagai Ketua Pelaksanaan Magang 1, 2, dan 3 periode pertama IKIP Gunung Stoli, yang saya hormati Bapak Adieli Lauli SPD MPD sebagai Dosen Pembimbing Magang 3, yang saya hormati Ibu Riana MPD sebagai Dekan di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, yang saya hormati Miss Yasminar Amereta Telombanuas SPD MPD sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, yang saya hormati Bapak Ibu Tim Magang 3 IKIP Gunung Stoli yang telah bersedia membantu dan membimbing observer dalam pelaksanaan magang 3, yang saya hormati Bapak Agus Manggea SPD sebagai Kepala SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Stoli Selatan, yang saya hormati Ibu Yurni Krisnianwati Telonggono SPD sebagai Guru Pamong Magang 3 Observer yang telah bersedia membantu, memfasilitasi, mendukung, serta memberikan sumbangsi tenaga dan pemikiran kepada observer dalam pelaksanaan magang 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Stoli Selatan yang senantiasa membantu dan membimbing observer. Yang saya hormati keluarga dan orang tua observer yang senantiasa selalu mendukung dan membantu observer baik dalam bentuk materi dan non-materi sehingga observer dapat menyelesaikan magang 3 dengan baik. Dan terlebih-lebih yang saya banggakan, teman-teman magang 3 observer di SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Stoli antara lain dari Pendidikan Bahasa Inggris Lismawati Barugu, Niskaryani Zenrate, Arena Asmawati Harefa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Desi Natalia Harefa, Aris Manhulu, Aprianus Dega, Wan Mei Jayahulu dari Prodi Pendidikan Biologi, Aprianus Tafanal, Bernike Indah Gustihia dari Pendidikan Matematika, Erawan Darmazilibu, Lili Selvianianti Zenrate dari Pendidikan Ekonomi, Forman Hendra Asmaragula dari Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, Yude Mahulu Arjuni Barugu, yang selalu mendukung, membantu, dan menemani observer selama pelaksanaan magang 1, 2, dan 3, dan saya harap semoga kita kompak selalu. Adapun latar belakang dari pelaksanaan magang 3 yaitu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kemudian ada juga tujuan dari pelaksanaan magang ini, yaitu khususnya di magang 3 bertujuan untuk memberikan pengalaman awal kepada calon guru dalam mengimplementasikan penguasaan akademik kependidikan dan akademik bidang keahlian melalui mengajar terbimbing oleh guru pamong. Kemudian bab 2, informasi umum sekolah tempat magang. Bagian A, visi misi dan tujuan sekolah. Adapun visi misi dari SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Stoli Selatan yaitu 1. Terwujudnya lulusan SMK yang berkompeten, berkarakter, kreatif, kritis, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan global berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun misi sekolah SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Stoli Selatan yaitu 1. Meningkatkan kegiatan KBM yang berkualitas untuk mencapai kompetensi lulusan yang berstandar nasional dan internasional. 2.
membudayakan pengamatan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur Pancasila, menyelenggarakan pendidikan formal kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, cerdas, inovatif, kreatif, dan kritis sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan iptek. 3. Kemudian 4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kualifikasi dan kompetensi standar. Dan yang terakhir itu meningkatkan pembinaan kreativitas, pengembangan diri siswa dalam bidang olahraga, Pangkas, PMR, Pramuka, cinta lingkungan, seni budaya lokal dan nasional. Kemudian ada pun tujuan sekolah yaitu 1. Mempunyai tamatan yang handal, berkualitas dan dapat bersaing untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit yang ditunjukkan oleh presentasi siswa yang diterima meningkat tiap tahun. 2. Meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Memiliki nilai rata-rata ujian nasional tamatan dari SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Soli Selatan dan meningkat terus setiap tahun. Kemudian keempat yaitu unggul dalam perlombaan mata pelajaran baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian yang terakhir, unggul dalam perlombaan non-akademik baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian ada pula organisasi di sekolah SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Soli Gunung Soli Selatan yaitu 1. Komite sekolah, 2. Kepala sekolah, 3. Wakasek kurikulum, 4. Wakasek kesiswaan, 5. Wakasek sarana dan prasarana, 6. Tata usaha, 7. Wali kelas, 8. Guru, dan terakhir siswa. Dan kemudian ada pun organisasi yang ada di sekolah antara lain salah satunya OSIS, Pramuka, Paskas, Sanggar, dan PMR. Kemudian sumber daya manusia di sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Adapun guru yaitu status GMP ada 9 orang, status GTT 11 orang, dan status PNS 17. Dan akumulasi dari semua guru yaitu total 37 orang. Golongan guru, golongan 1 ada 21 orang, golongan 2 ada 2 orang, golongan 3 ada 11 orang, golongan 4 ada 3 orang, jumlah 37 orang. Total guru perempuan 22 orang, laki-laki 15 orang, total 37 orang. Kemudian tenaga kependidikan di SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Soli Selatan. Status PNS 17, GTT Provinsi 8, Honor 12, dan total 37 orang. Kemudian adapun jumlah siswa di SMK Negeri 1 Dharma Caraka yaitu yang pertama kelas 10 keperawatan 1 26 orang, kelas 10 keperawatan 2 24 orang, kelas 10 busana 1 36 orang, kelas 10 busana 2 36 orang, kelas 10 UPW 32 orang, kelas 10 TITL 35 orang, kelas 11 keperawatan 1 34 orang, kelas 11 keperawatan 2 34 orang, kelas 11 busana 1 34 orang, kelas 11 busana 2 35 orang, kelas 11 UPW 31 orang, kelas 11 TITL 29 orang, kelas 12 keperawatan 1 19 orang, kelas 12 keperawatan 2 22 orang, kelas 12 busana 1 30 orang, kelas 12 busana 2 32 orang, kelas 12 UPW 14 orang, kelas 12 TITL 35 orang. Total keseluruhan dari kelas 10 sampai kelas 12 yaitu 538 orang. Sesuai pembagian kelas, total keseluruhan dari kelas 10 189 orang,
kelas 11 197 orang, dan kelas 12 152 orang. Jumlah semua total 538 orang. Kemudian sarana dan prasarana. Dalam menunjang proses pembelajaran yang baik di SMK Negeri 1 Dharma Caraka, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun informasi umum dari sarana prasarana yang digunakan di SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut. Untuk rombongan belajar di SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sulawesi Selatan memiliki jumlah total sebanyak 18 rombel, dengan jumlah rombel untuk tingkat 10 ada 6 rombel, jumlah rombel untuk tingkat 11 6 rombel, dan jumlah rombel untuk tingkat 12 6 rombel. Kemudian sarana prasarana lainnya yang terdapat di SMK Negeri 1 Dharma Caraka yaitu 1. Lapangan sekolah, kemudian ruang auditorium atau ruang serbaguna atau aula, kemudian ruang BK, kemudian ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah, kemudian ruang musola, kemudian ruang OSIS, kemudian ruang server atau ruang multimedia, kemudian ruang tata usaha atau TU, kemudian ruang UKS, beserta terdapat beberapa kantin di area sekolah. Prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Prestasi yang telah didapat SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sulawesi Selatan sudah sangatlah banyak. Ini dibuktikan ketika observer memasuki SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sulawesi Selatan dan melihat berbagai jajaran piagam penghargaan dan piala yang telah disusun secara rapi untuk membuktikan bahwa prestasi di sekolah tersebut sudah tidak diragukan lagi. Kemudian masuk kita pada bab 3 yaitu hasil kegiatan magang 3. Observasi guru mengajar. Pendahuluan, guru melakukan pembukaan pembelajaran dengan cara meminta seorang siswa untuk memimpin doa dan kemudian mengecek kehadiran siswa. Kemudian kegiatan inti. Adapun strategi pembelajaran yaitu guru yang profesional dituntut untuk dapat menampilkan keahlian yang di depan kelas. Adapun beberapa pemilihan strategi pembelajaran yang tepat berdampak tingkat penguasaan dan prestasi belajar siswa itu cara guru menyajikan materi pelajaran. Kemudian beberapa kali guru bertanya kepada siswa selama pembelajaran. Kemudian pertanyaan siswa menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Kemudian pertanyaan yang diajukan guru memicu siswa untuk berpikir kritis. 2. Media dan sumber belajar. 1. Guru menggunakan alat peraga selama pembelajaran. Kemudian 2. Guru mengajak siswa untuk membuat alat peraga sendiri. 3. Guru menggunakan media berbasis ICT dalam pembelajaran. Kemudian para siswa menggunakan beragam media dan alat peraga untuk memahami pelajaran. Kemudian evaluasi pembelajaran. 1. Cara guru. Adapun beberapa evaluasi pembelajaran yaitu 1. Cara guru menilai hasil belajar siswa. Kemudian cara guru memantau proses pembelajaran. Dan cara guru menggunakan alat evaluasi secara bervariasi untuk memantau pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian penutup. Adapun yang dilakukan itu guru untuk mengakhiri pelajaran dan guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian masuk pada bagian B, mengajar terbimbing. Mengajar terbimbing dilakukan selama 9 kali dalam selama praktikan, yakni pada waktu Rabu 17 Maret 2021, Sabtu 20 Maret 2021, Rabu 24 Maret, Sabtu 27 Maret, Rabu 31 Maret, Sabtu 3 April, Rabu 7 April, Sabtu 10 April, Rabu 14 April, Sabtu 17 April, Rabu 21 April, Sabtu 24 April, Rabu 28 April, Rabu 5 Mei, Sabtu 8 Mei, Sabtu 15 Mei, Rabu 19 Mei, dan yang terakhir Sabtu 22 Mei. Adapun waktu yang digunakan menyesuaikan dengan kelas yang diampu oleh guru pamong. Mahasiswa magang mendapatkan kelas praktik di kelas 10 TITL 1 dan 10 PW 1, 11 keperawatan 1, 11 keperawatan 2,
11 UPW 1, 11 Busana, 11 Keperawatan 1, dan 11 Keperawatan 2. Kemudian setelah observer melakukan beberapa pertemuan mengajar pembimbing di kelas, dan 1 minggu sebelum acara penjemputan di tempat observer mengajar atau pelaksanaan magang 3 di SMK Negeri 1 Dharma Caraka, maka pihak sekolah memberikan ujian atau bagaimana hasil dan bagaimana selama ini pergerakan yang telah dilakukan oleh mahasiswa di dalam kelas, apalagi dampak dari coronavirus DC-19 ini sangat mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Oleh karena itu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beserta guru pembimbing mengambil suatu kesimpulan bahwa kami akan melakukan ujian. Adapun materi yang observer persiapkan yaitu tentang active voice dan passive voice. Di sini saya membahas active voice dan passive voice. Dan sebelum saya memaparkan atau ujian ini, saya telah mempersiapkan bahan, dan sebelum saya presentasikan atau ujian di kelas, saya udah beberapa kali mempersiapkan atau konsultasi kepada guru pembimbing saya apa yang menjadi kelemahan dalam materi ini, dan kemudian saya revisi kembali, dan setelah dikatakan oleh pembimbing saya udah bisa, ini layak untuk masuk ujian, maka saya baru masuk ujian. Saya di sini telah mempersiapkan silabus, kemudian saya telah juga mempersiapkan analisis standar kompetensi kelulusan. Kemudian saya juga telah mempersiapkan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya juga mempersiapkan prota, prosem, dan perhitungan waktu efektif. Dan setelah saya melakukan ujian tersebut, maka hasil akhirnya adalah ini, saya bisa jemput dan mempresentasikan hasil dari pelaksanaan mata kuliah magang 3 di SMK Negeri 1 Dharma Caraka. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Yahoo!